Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman bola supporter. Bertemu lagi bersama gua Hari. Saat ini kita akan membahas nasib perjuangan timnas U23 Indonesia di SEA Games 2021 Vietnam, di mana skuad asuhan Sintayong gagal mendapatkan medali emas setelah kemarin kalah 1-0 dari Thailand. Memang pertandingan agak seru, mereka harus berjuang hingga extra time. Sayangnya di akhir pertandingan banyak sekali drama yang membuat heboh, yaitu 3 kartu merah dikeluarkan oleh wasit, yakni kena buat Firja Andika, Rahmat Irianto, dan Lucky Kambuaya. Memang cukup disayangkan kartu merah itu membuat Sintayong harus berpikir keras bagaimana strategi mereka untuk menghadapi Malaysia yang sebelumnya juga kalah 1-0 dari Vietnam di babak semifinal. Nah, dengan kekuatan seadanya, apakah Sintayong bisa mempersembahkan medali perunggu kepada timnas U23 Indonesia? Nah, untuk membahas masalah ini, bagaimana kira-kira persiapan timnas U23 Indonesia nanti, gue nggak akan sendiri, gue bersama dua rekan gue dari jurnalis bola supporter. Ada Abdul, kita sapa dulu Abdul. Halo Abdul. Halo bola supporter. Ya, lalu ada juga Wila. Sehat Wil? Halo bola supporter, sehat. Alhamdulillah sehat. Wil, Abdul, gue ke Wila dulu deh. Wil, kemarin lu juga nonton kan, artinya kan perjuangan Garuda Muda ini bisa dibilang ya kita sebagai warga Indonesia kecewa lah dengan hasil gagal mendapat emas. Artinya harus puasa sebanyak 31 tahun lagi ya setelah 1991 kan. Nah, tapi perjuangan Sintayong juga semakin berat nih buat medali perunggu nanti lawan Malaysia dengan absennya 3 pemain dan ditambah juga Egy ya. Kira-kira kalau menurut lu Wil, bagaimana komentar perebutan medali emas 3 nanti Wil? Pastinya untuk perebutan posisi ketiga itu nggak mudah juga ya, apalagi harus kehilangan bisa dibilang kemungkinannya kehilangan 4 pemain lah langsung karena Egy juga cedera kan kemarin. Jadi pastinya berat, apalagi Sintayong juga dari awal juga mengandalkan beberapa pemain yang kemarin kena kartu merah juga kan. Ricky Kambuaya lah bisa dibilang, Ricky Kambuaya sebagai salah satu pemain yang emang jadi andalan timnas kan. Dengan hilangnya Ricky Kambuaya kayaknya cukup berat juga untuk timnas, walaupun masih ada Mark Klok, tapi kan ada Marcelino juga. Tapi hilangnya ya lumayan berpengaruh kan. Ya benar kata Bang Hari tadi. Kayaknya Sintayong memang harus memutar otak untuk mencari pemain yang memang bisa mengisi kekosongan itu juga dan bisa memperebutkan gelar paling enggak ya juara ketiga lah. Tapi masalahnya bukan hanya itu ya, kayaknya harusnya menang atau kalah gitu ya. Harus menang sih, nggak harus menang atau kalah, bukan masalah perunggu masalahnya kan. Lanjut ya, Abdul deh. Iya, di satu sisi kan ibaratnya harus dapat medali perunggu, satu sisi juga sebuah harga diri melawan Malaysia ya, juga kalau kalah. Bisa dibilang gitu sih, Bu. Iya, kalau tanggapan Abdul seperti apa dulu gimana? Ya kemarin kan Sintayong juga dalam sesi jumpa pers ya kalau nggak salah ya, pas lagi dia juga cukup meragukan nih apakah timnya nanti bisa meraih medali perunggu dengan situasi yang banyak ada pemain cedera, 3 pemain kartu merah dan ada yang nggak bisa hadir kayak Elkan Bagot gitu. Ini cukup mempengaruhi juga sih, cukup sangat mempengaruhi lah bisa dibilang kekuatan skuad Garuda Muda ini. Apalagi dengan kehilangan Ricky Kambuaya yang tadi yang Lila bilang dia nggak tergantikan lah di Asian Games di SEA Games ini. Nah ini menjadi PR nih dari Sintayong, bagaimana memilih pemain yang sepadan lah dengan Ricky Kambuaya untuk berikan kestabilan di lini tengah nanti. Seperti itu sih. Iya. Juga kan Sintayong juga awal-awal terlalu sesumbar sih Bang, menurut gue sih Bang, dengan menjanjikan emas. Seharusnya kalimatnya diganti gitu ya kalau menurut gue ya. Baik, bila ya mungkin tipikal pelatih Korea Selatan seperti itu sih. Kalau menurut gue sih Pak Hengsu juga kayak gitu kalau ngomong kan harus ceplos, tapi kan balik lagi mungkin bisa dibilang apa yang disampaikan oleh Sintayong itu juga seenggaknya buat mental pemain lawan ngedon juga awalnya mungkin, tapi ternyata buktinya ya kayak kasus kemarin lah, gila ketika salah strategi juga ketika Witan ditarik
terus apes banget, nggak lama kemudian lagi yang cedera kan ibaratnya kan. Iya. Ya, sebuah hal yang benar-benar bikin pusing Sintayong juga sih. Nah, gue kalau balik lagi ke Abdul dulu nih, Dul. Tapi kan kalau dibilang kan 3 pemain ini kartu merah nih, Dul. Kira-kira siapa yang akan nge-backup Dul buat nanti Dul? Mungkin kalau peran dari Ricky Kambuaya sih agak susah juga sih untuk mungkin Sarian Abimanyu kali ya. Lini tengah nanti mungkin tahu diisi menurut prediksi lu sih gimana? Mungkin kalau gue pribadi sih Sarian Abimanyu sih yang bakal dimainin buat ganti Kambuaya, dan dia mungkin ditemani sama Marcelino Ferdinand ya, atau sama Maklok sih di lini tengah. Mungkin kalau Rahmat Irianto atau Firjan Dika nggak terlalu cukup ini ya kehilangan, karena kan mereka juga menit bermainnya di ya masih ada beberapa pemain utama lainnya sih. Firjan Dika, posisi Firjan Dika bisa diisi sama Asnawi ya, Mas Asnawi. Ya kiri kan pasti Dewangga kan. Iya, Dewangga. Kanan baru Asnawi. Kalau Wila sendiri gimana, Wil? Iya benar sih Bang. Kalau untuk Firza Andika sama Rahmat Irianto kayaknya nggak begitu kehilangan, emang dari awal juga mereka lebih banyak duduk di bangku cadangan kan, jadi pelapisnya para pemain andalan yang udah dipasang lah sama Sintayong gitu kan. Tapi ya emang kayaknya Indonesia kayak apes banget ya. Waktu lawan Vietnam itu Asnawi belum gabung. Terus waktu lawan Thailand juga Asnawi nggak bisa main. Jadi kayaknya bukan tahunnya timnas Indonesia juga sih kayaknya. Iya benar kata. Ya kan seharusnya kan juga nggak ada juga bikin pusing Sintayong kan. Juga bisa menjadi senjata ketika tendangan mati ya, tendangan sudut ya. Kita lihat kan tendangan sudut Maklok sama Abimanyu kan cukup bagus juga mengarah ke gawang ya. Kalau kita lihat kan mengarah ke gawang bisa Amayarkan yang dengan posturnya tinggi banget, bisa disundul tanpa melompat juga bisa sebenarnya sih kalau menurut gua sih kemarin. Iya. Kayak gitu. Tapi kan salah satu namanya kalau gua dengar sering bicara sama pelatih ya Mateco, pelatih pemain-pemain jangkung itu sangat dibutuhkan ketika ada tendangan bola mati ya. Waktu di Bali United ada William Pacheco kan, bisa mengandalkan itu semua kan, artinya kan emang butuh. Tapi kan salah satu strategi Sintayong dengan nggak dilepas kan sama aja membuat pusing Sintayong bagaimana caranya ya. Iya Bu. Iya. Gitu sih. Tapi lu yakin gak sih bisa dapat medali perunggu nih? Gue nanya ke Wila deh. Masalahnya harusnya bukan. Enggak, gue nanya yakin apa enggak nih Wil? Gue nanya yakin apa enggak dulu nih. Sebagai cinta sepak bola. Masih yakin aja sih Bang. Masih yakin aja lah. Masih yakin lah. Masa harus udah mematahkan gelar juara, masa harus mematahkan juga yang biasanya selalu meraih medali kok tiba-tiba harus hilang gitu kan dari bola gitu kan. Sayang banget, walaupun emang 2015 kan nggak dapat medali nih dari bola, tapi paling nggak kan Sintayong bisa lah meneruskan dari 2019 kemarin, walaupun nggak harus walaupun nggak harus medali emas kan, tapi medali perunggu. Yakin sih, masih yakin kok. Yakin ya, dengan hanya bermodal 15 pemain ya. 4 pemain cadangan masih yakin kan? 3 lah. 3 pemain cadangan, 1 kan kiper gak bakal main. Gak bakal main dia. Yakin lah, masih tetap optimis. Walaupun pelatihnya sendiri agak ragu ya. Dari pressconnya kemarin dan pelatihnya sendiri agak ragu. Tapi ya optimis aja lah. Kalau dibilang yakin ya harus yakin sih. Apalagi ini juga jadi pertaruhan Sintayong nih. Apakah dia, apalagi kan mulai diungkit-ungkit nih di media sosial nih terkait masa lalu dari STY yang pernah ngalahin Jerman lah, itu. Tapi di timnas Indonesia dia belum bisa membuahkan hasil sih. Belum. Tapi kalau gue pribadi ya kalau misalkan harus optimis sih bisa meraih medali perunggu ya, setidaknya buat obat pelipur lara untuk masyarakat Indonesia di cabur sepak bola ini kan. Apalagi kan paling banyak sih fansnya nih sepak bola timnas Indonesia ini. Jangan sampai nggak bawa medali. Ya, gue lagi mikir juga sih, gila sih besok lawan Malaysia dengan bermodal 15 pemain, 4 pemain cadangan. Ini kita mikir Egy nggak main ya, Egy masih cedera ya, jangan kita nggak bisa maksain ya. 4 pemain cadangan, paling yang cadangan tuh ya siapa? Kipernya Adi Satrio, Ilham Rio, Ridwan,
Ya sama Ronaldo lah paling cadangan. Kalau menurut gue sih. Ya gitu sih. Paling ya susah sih. Ya kalau gue pribadi sih dibilang yakin nggak terlalu yakin ya, Will, beda ya, Will. Maksudnya dibilang 55% lah. Artinya masih ada peluang Malaysia buat dapetin medali. Medali perunggu. Lu nonton kemarin nggak Vietnam lawan Malaysia? Iya. Ada yang nonton nggak? Aku nonton cuma babak pertama doang sih. Di akhir-akhir Iya, di situ kan Vietnam aja bisa mengalahkan Malaysia di akhir di extra time babak kedua, artinya kan kuat juga fisik pemain Malaysia kan. Nah, yang itu yang menjadi sebuah perhatian Sintayong. Apalagi ya tadi balik lagi Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Firdan Dika kartu merah ya buat Sintayong pusing juga sih. Itu sih. Nah, sekarang oke deh, kita udah memikir mengganti Ricky Kambuaya, Marcelino akan bermain. Berarti kan Marcelino, Mark Klok sama Rimanya ya di tengah ya. Nah, kalau lu pribadi nanti pengganti Egy siapa nih? Ronaldo Kuateh atau Sadil Ramdhani kira-kira nih? Sadil Ramdhani sih harusnya. Sadil Ramdhani sih harusnya, Bang. Paling enggak untuk mengimbangi, biasanya kan Sadil untuk Egy kan emang dikenal kayak pemain cepat juga ya. Untuk mengimbangi permainan yang itu kayaknya harusnya Sadil sih. Walaupun Ronaldo Kuateh bisa dibilang, tapi untuk pengalaman kan masih tetap harusnya Sadil sih. Bagi dia udah tahu permainan Malaysia ya, sekarang kan di Sabah. Iya, makanya. Iya. Kalau lu dulu? Egy ya, pengganti Egy ya. Iya. Ya, sepakat juga sih. Mungkin pilihan terbaik ya ada di Sadil Ramdhani yang udah punya pengalaman di beberapa kali ajang SEA Games dan nanti juga lawan Malaysia yang dia notabene berkarir di Malaysia, sebenarnya sudah tahu lah bagaimana pola permainan timnas Malaysia seperti apa sih. Mungkin yang menjadi perhatian gue sih siapa nih yang bakal nempatin di ujung tombak. Gue berharap sih Irfan Jauhari sih dibandingkan M. Ridwan. Kemarin kan pas lihat gue nggak mau kritik ya, cuman gue nggak suka aja. kacau banget permainan dia, kayak kurang greget. Kesalahan juga sih Sintayong tuh narik masukin M. Ridwan tuh yang nggak terlalu kontribusi banget sih kalau menurut gue. Memasukkan ke list 20 nama salah. Iya. Ada yang lain. Gue sih nggak liputan ke SEA Games ya. Maksudnya gue nggak liputan di media kemarin, nggak tahu Abdul sama Wila lu liputan nggak? Sempat liputan nggak? Ada yang sempat liputan ke media nggak? Aku sempat liputan ya. Iya. Ya. Lu nggak liputan seperti apa sih? Gue sedikit ngebahas itu lah. Ya gue sih mikirnya orang nggak pernah main di Liga 1 kok tiba-tiba main di timnas, artinya mendingan gue main Hanis Sagara. Iya, mendingan kemana-mana gitu ya. Iya, makanya sama ya jujur aja sama Ronaldo Kuateh lah menurut gue yang nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Itu sih menurut gue dua pemain itu. Gue masih mikir kenapa nggak Taufik Hidayat Persija yang dimasukin ke dalam skuad timnas ya, padahal usianya masih 21 tahun juga kan. Itu sih yang jadi pemikir gue, apakah ada yang kemarin salah memasukkan nama ke list pemain Sintayong atau seperti apa kan, kita nggak tahu juga. Ya kita tahu lah, pokoknya kita sekarang ngebahas masalah ini. Tapi kan nih lu tau gak sih kalau informasi lu tau gak sih Indonesia sama Malaysia ini udah berapa kali ketemu di perebutan perunggu? Tau nggak? 3 harusnya. 3 kali. 3 kali. Iya, 3 kali. Gue sih 3 kali besok. Iya, 3 kali. Jadi tapi selama perebutan perunggu lawan Malaysia kita kalah mulu kan, Will? Iya, kalah mulu. Apa bisa jelasin nggak? Kalau nggak, gue jelasin nih. Gak apa-apa, Bang Hari jelasin juga gak apa-apa kok. Bang Hari yang jelasin juga gak apa-apa. Ya, catatan gue sih Indonesia selalu kalah dalam perebutan peringkat ketiga ya lawan Malaysia ya. Artinya kan tahun 2005 sama tahun 85 skornya juga 0-0. Itu menjadi sebuah hal yang harus dipatahkan juga oleh Sintayong ya. Lalu juga ini menjadi perebutan peringkat ketiga bagi Indonesia, pertandingan ke-10 besok dari 9 laga dan hanya 4 kemenangan yang didapatkan oleh timnas Indonesia di perebutan perungguan tahun 81, 89, 99, sama 2017. Nah, 2017 itu terakhir masalah Luis Milla ya? Iya, Luis Milla. Myanmar ya? Menang 3-1. Iya, Myanmar 3-1 di Malaysia. Nah, lu kalau menurut Wila sedikit ngebalas Luis Milla sama Sintayong, gimana sih perbedaannya ataupun langkahnya seperti apa nih, Will? Sedikit, Will. Aku waktu Luis Milla nggak begitu mengikuti ya Bang ya, cuma nonton doang. Belum jadi wartawan apa?
Apa udah gimana, Wil? Udah jadi wartawan. Belum. Aku cuma nonton doang, belum. 2018 aku baru masuk Asian Games. Masih kuliah itu. Abdul masih kuliah. Ya udah gue sedikit ngebahas pengalaman gue. Misalnya 2017 itu Luis Milla kan dikontrak 2 tahun ya, 17 sama 18. 17 itu event pertama dia SEA Games. SEA Games dapat medali perunggu. 18 Asian Games hanya mampu lolos ke babak 8 besar. Nah, tapi perbedaannya sama Sintayong sama Luis Milla itu, Luis Milla ini tidak mempunyai pemain-pemain yang ada di luar negeri. Kekuatan Luis Milla nih ya. Sementara Sintayong lu kan sendiri kan, ada Egy, ada Witan, ada Elkan nggak main, ada Snawi. Ya hal yang berbeda juga. Lampun Luis Milla juga nggak pernah mengikuti pemusatan latihan di luar negeri. Tapi Sintayong selalu dikasih informasi, dikasih buat tes di luar negeri. Emang sih ketua umum PSSI-nya juga beda waktu itu kan, 2017 sama 2018. Ya kita nggak bisa ngebandingin lah, sedikit lah antara nasib Sintayong sama Luis Milla. Yang penting gue sih berharap sih Sintayong ini nggak dipecat ya. Kalau Luis sendiri gimana, Wil? Berharapnya sih nggak dipecat sih Bang, karena ya tahun depan ada Piala Dunia kan. Paling nggak bisa berlanjut ke memperbaiki untuk, kan niatnya juga membuat yang timnas U19, U18 lah kalau sekarang kan. Itu ya bisa perlahan dia perbaiki juga kan. Bakalan dia yang nanganin juga kan. Jadi walaupun sekarang untuk senior-seniornya nggak bisa kan, kemarin juga sempat disebut waktu wawancara latihan timnas di Madrid kemana kalau nggak salah, dia kan nyebut bahwa pemain timnas yang sekarang Ketum apa Sintayong ya yang nyebut, lupa aku, bahwa pemain timnas U18 yang sekarang itu jauh lebih baik daripada yang dulu. Ada yang nyebut seperti itu, tapi saya lupa ini siapa. Ada yang nyebut seperti itu kan. Jadi ya harapannya ya bukan hanya omongan doang, harus bisa beneran mencetak pemain yang lebih bagus daripada yang ini sih. Tapi juga Sintayong baru intens latih timnas itu 2021 ya, karena kan 2021. Karena kan terkendala ya bulan-bulan Mei ya. Iya. Bulan-bulan Mei ya. Iya. Udah terkendala. Mungkin kalau di mata itu masih wajar lah dengan pencapaian saat ini, kita masih bisa bersabar menantikan prestasi yang bakal diberikan Sintayong. Mungkin beberapa 2 tahun lagi lah, 1 atau 2 tahun lagi mungkin bakal bisa. Nanti kan ke depan ada Piala AFF di akhir tahun. Banyak event juga kan? Ya. Event kualifikasi Piala Asia Juni. Lalu Piala AFF 19 yang Sintayong pegang ya, Piala AFF Senior. Terus 2023 kalau lolos Piala Asia. Terus ya 2023. Terus ada kualifikasi Piala Asia juga yang tuan rumah. Banyak banget. U17 sama U17 sama U20. Terus ada AFF, ada SEA Games juga kan tahun depan kan? Iya. Nah, artinya kalau menurut gue ya sayang banget kalau harus dipecat ya karena masalah gagal dapat medali perunggu besok. Iya. Gitu sih. Si Iwan Bule juga udah statement juga kan. Kenapa? Iwan Ketum PSSI juga udah statement kan kalau misalkan nasib Sintayong masih aman. Kontraknya juga masih. Tapi kan ini kan ngomongnya soal kalah lawan Thailand. Gimana kalau besok kalah lawan Malaysia? Mungkin ada perbedaan juga. Mungkin dibahas di Kongres nanti dulu, bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Iya makanya. Oke. Kalau prediksi skor dah Wila sedikit. 1-0 aja Bang, jangan banyak-banyak. 1-0 untuk Indonesia maksudnya. Itu udah mati-matian 1-0 itu beneran udah mati-matian itu 1-0. 1-0 ya. Iya. Adil ya. Iya. Ridwan. Ridwan. Kok Ridwan? Wah. Dewaga malahan, ayo gimana? Pengen lagi gimana dulu? Hah? Ada penalti. Iya, kalau gue ada penalti. Feeling gue ada penalti malah. Hah? Feeling gue malah ada penalti. Berarti skor berapa waktu normal? 0-0, 1-0 lah feeling gue ya. Kalau ngelihat lawan Thailand aja segitu. Apalagi dengan kekuatannya lagi kurang gini. Iya. Dengan reality saja sih Will sebenarnya Will. Ya.
Ya gua sih nggak bisa prediksi ya, karena gua takutnya apa ya? Ya masih yakin tapi masih nggak yakin banget. Soalnya kan tadi kesempatan lawan juga bagus banget. Apalagi kan ya kita bisa berharap aja lah, semoga ada perubahan. Emang sih benar kata William Abdul, Ricky Kambuaya jadi pemain kunci sih. Dia hilang siapa yang ngotak-atik? Marcelino masih kecil, 17 Makanya. tahun. Iya, Abimanyu tipikalnya bukan kayak Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya ya. Iya, ya gitulah. Ya, semoga aja doa kita juga bersama-sama dijabah. Amin. Dapat medali perunggu walaupun ya nggak sesuai dengan target. Ya setidaknya setelah ini pulang fokus buat Bangladesh terus ke Piala Asia ya. Kualifikasi Piala Asia ya kemarin ya. Sebenarnya bukan perunggunya sih Bang, harga dirinya lawan Malaysia. Iya sih, benar juga kata Wila sih. Netizen bisa ngamuk kalau Malaysia bisa kalah ya. Makanya. Karena ada tagar STI buat lagi. Makanya. Iya. Harga dirinya masalahnya itu. STI lawan Malaysia pernah nggak ya? Belum ya. Baru perdana. Iya gak sih? Baru perdana ini. Ini baru perdana. Oh, AFF. Kemarin AFF kemarin. AFF. Oh, iya. Iya, AFF. Oh iya. Di babak semifinal kan lawan Malaysia kan AFF? Iya. Iya kan? Iya. Iya, Bang. Bukan ini. Kan Thailand dan Vietnam. Iya. Semifinal. Indonesia lawan Malaysia. Di AFF apa di babak penyisihan grup ya? Bentar, ingat. Bentar. Penyisihan grup apa AFF apa? Oh, semifinal ya? Tunggu gue ikut. AFF kan babak penyisihan grup kan lawan Singapura, lawan Timur Leste, sama lawan Thailand. Iya benar, semifinal. Iya. Iya, War menang. Berarti ya semoga aja lah. Bagus hasilnya. Semoga bagus. Oke. Ya, mungkin segitu aja Wila Abdul pembahasan kita terkait berharap dapat medali perunggu, walaupun sebenarnya realistisnya agak sedikit sulit dengan absennya bisa 4 pemain ya. Iya. Egy, Ricky Kambuaya, Irianto, dan Firjan Dika ditambah akan bagus sebenarnya jadi 5, hanya berkuotanya 12 pemain. Apakah skuad Garuda Muda bisa menang lawan Malaysia? Kita tunggu tanggal hari Minggu ya. Iya, hari tanggal Minggu. 22 Mei 2022 di Stadion Namdin ya, Mei Namdin ya, di daerah Hanoi ya, Vietnam ya, jam 4 sore. Terima kasih Wila atas waktunya, terima kasih Abdul atas waktunya. Kita ganggu di hari libur, semoga sehat selalu dan tetap berikan yang terbaik, solusi-solusi yang terbaik buat Bola Supporter pembaca agar mendapatkan informasi terupdate dan teraktual. Terima kasih, saya Hari, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bola Supporter. Bola Supporter. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.